Baik Bapak. Mohon maaf ganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa qad asrafna min haqqi wa nubatil jannati wa istiqamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat waras, nikmat sehat. Ya, pada pagi hari ini saya, Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya dan pikirannya serta jiwa raganya. Karena saya undang ke sini untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nanti Bapak Ibu saya masukkan di YouTube. Ya, wujud aksi nyata ini merupakan salah satu kewajiban TGP mengimbaskan atau memberitahu informasi berkaitan dengan program ini dan juga materi-materi yang ada di TGP ini. Jadi ada kewajiban saya untuk menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga. Jadi ini salah satu amanah yang saya jalankan dari menjalankan TGP ini dan sekaligus tugas untuk TGP ini. Jadi pada kali ini aksi nyata modul 1.4 itu budaya positif. Kenal saya, ini kayak Bang Pitung. Terima kasih saya. Ya, sebelum kita mulai, marilah tenangkan hati dan pikiran kita semuanya. Perhatikan untuk fokus belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Dan di sini saya juga tidak menggurui dan tidak merasa pol sendiri, tidak merasa pintar sendiri, tetapi menjalankan kewajiban saya untuk menyampaikan atau pengimbasan materi ini kepada Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini kita akan yang saya paparkan yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan berat, dan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu banyak baru mendengar kata-kata ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga waktu pertama kali mengikuti DP, mungkin Pak Didi udah lebih dahulu sudah mengalami ini, dan saya baru materi-materi ini sangat bagus di DP sebenarnya kalau diaplikasikan dengan kita konsisten, tumanina dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita menjalankan banyak hal-hal kendala-kendala yang tidak bisa kita jalankan Bapak Ibu ya. Yang pertama, sebelum ke arah yang tadi, kita akan mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran beliau itu sudah dipakai oleh banyak negara-negara luar selain Indonesia, tetapi Indonesia sendiri yang punya bapak pendidikan ini ya seakan-akan sedikit tertinggal karena baru-baru dibumikan lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran beliau sudah dipakai banyak negara sehingga pendidikan di negara-negara tersebut maju dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama video berkaitan dengan hal tersebut. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang menunjukkan. Nah, ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mahasiswati Suryani pada tanggal 2 Mei 1880. Ia dibesarkan dalam lingkup tempat di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stotik atau sekolah dokter di Duri. Kemudian ia sebagai wartawan, utusan media dan kaum muda. Ki Hajar dengan menerima
Hajar kembali ke tanah air, mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat dari keluar masuk negara. Tanggal 3 Juli 1920, Ki Hajar mendirikan lembaga siswa di Jogja. Saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan ingin memiliki kebiasaan bisa bersekolah di tanah siswa. Ruang ini ingin sesuatu ingin manusia cukup andai. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi doa. Prinsip ini berlaku untuk semua tamu guru, murid, tamu siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Simbol yang berpuluhan hari pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru tunggal, saat menyimak video profil sejarah pendidikan nasional kita dari Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleks ekonomi kajian Dewantara untuk impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Hal yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita ciptakan. Pendidikan adalah fondasi, atau dengan bahasa Indonesia adalah tempat kesemaian benih-benih budaya. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk sekolah, ujian hasilnya baik dan lain sebagainya, adalah pekerjaan untuk menjemput budayaan yang kita cita-citakan. Dengan ini pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan budaya. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Dewantara itu seperti tata surya, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu. Dia tidak pernah statis. Karena itu bagi kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar harus bergerak sesuai dengan kodam dan kodam zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh berubah menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu bergerak statis dia, itu jadi sebuah dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya hal yang harus terus terjadi. Itu pun dalam tidak ada yang sama. Di sini terlihat kerjasama. Ada planet Venus, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan berarti Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Lakukan pertukaran kebudayaan itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing. Dan kebudayaan itu terus bertukar kepada sukunya. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sukunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari sebuah kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu di Indonesia yang berada maupun kebudayaan dunia yang juga sangat berada. Esensinya bentuknya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidik pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin Jupiter itu agak lambat berputar. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda.
dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus untuk menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai manusia. Nah, apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosof Ki Hajar adalah filosof. Dalam hal Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, melihat kodrat keadaan yang terbagi dua. Pertama, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa Belanda melihat orang Indonesia itu boros karena Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga karena dia harus hidup 4 musim, dia harus karena dasar musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa lagi. Jadi ini alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Kodrat zaman dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini yang namanya kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai dari masyarakat kita. Harus berakar identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjauh utama, tapi nilai itu harus tetap nilai-nilai yang sama gitu. Tapi kita tetap harus pegangan yang ada. Karena kalau konsepnya dari berat planet tadi. Ya, jadi apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari video tersebut? Pertama, pendidikan tidak lepas dari kebudayaan, ya. Terus lagi dinamis, ya, selalu bergerak. Pendidikan itu selalu bergerak dan berubah. Nah, terus yang terpenting dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada kodrat yang terbelah, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan itu disesuaikan dengan tempat tinggal di lokasi siswa di lingkungan. Kodrat zaman itu sesuai zaman yang berkembang, jadi tidak disamaratakan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, kalau sekarang generasi Z atau milenial dan lain sebagainya sudah pendidikan itu ke arah sana. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tadi pengajaran merupakan bagian dari pendidikan atau kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan dalam proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk mencapai hidup anak secara lahir dan batin. Jadi bukan hanya batinnya saja, tapi lahir dan batin juga. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menentukan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut pendidikan itu. Nah, Bapak Ibu yang tadi disiplin positif yang tadi materi yang akan saya sampaikan di intinya yaitu pertama disiplin positif.
Bapak Kiai Dirgantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan istilah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, di mana yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala sebenarnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasalah daya disiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suatu pernikahan. Nah, dari kutipan Kiai Dirgantara itu bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi siswa itu mempunyai disiplin yang kuat, disiplin internal dan motivasi dari diri siswa tersebut. Nah, kita akan melakukan percobaan Bapak Ibu. Kita baca dulu ya. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Lalu coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, dan karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, jadi ada dua berpasangan. Yang B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman D, boleh membujuk, menghabis dan lain sebagainya. Mengintimidasi, memari, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan tersebut. Coba lakukan beberapa detik dengan B secara bergantian masing-masing A dan B. Jadi nanti Bapak Ibu secara bergantian. Ya, coba dipraktikkan. Kira-kira kalau Bapak Ibu menggenggam tangan, B merayu dengan sekuat tenaganya, apakah Bapak Ibu bisa membuka? Coba Ibu Irni dengan Bu Cici apa? Dibuka atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Menjaga prinsip, menjaga barang penting, terus apa lagi? Barang berharganya. Ya, jadi dan tertarik dengan rayuan. Tidak tertarik dengan rayuan. Dari pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda B tetap menutup kepala tangan Anda? Mengapa selalu ditutup? Berharga ya, bahasanya berharga. Privasi sangat berharga, mempertahankan ya, memperjuangkan apa yang punya. Jangan sampai ke tangan orang lain. Ya. Berikutnya, pertanyaannya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Kita sendiri. Yang memegang kendali kita sendiri, mengendalikan kita sendiri. Ya, mau baik, mau jelek, kita tetap pegang erat gitu ya. Karena itu merupakan kontrol di kita. Ya, sampai orang mengintimidasi, diiming-imingi kita mau dan sebagainya. Itulah merupakan prinsip. Ya, bisa kalau ya, jadi yang tadi disiplin positif, sekarang teori motivasi perilaku manusia, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apa
Kembali restitusi Pak. Nah, jadi restitusi itu untuk mengembalikan agar dia kembali ke temannya dan lain-lain. Nanti kita praktek Bapak Ibu. Oke. Ya, contohnya ya. Identitas gagal, hukuman, disiplin. Kalau hukuman dan disiplin di sini ya. Kalau hukuman itu identitas gagal, kalau identitas sukses itu dengan disiplin. Ada konsekuensi dan ada restitusinya kalau disiplin itu. Hukuman pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi kalau konsekuensi, dan restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu tidak akan nyaman bagi murid ya dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi disiplin tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek saja. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, menjadi korban kalau hukuman itu. Dia sehingga tidak ingin mendapatkan keadilan. Jadi kalau disiplin itu korban bisa diabaikan atau restitusinya korban mendapatkan gantinya. Murid atau anak akan tersakiti dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini banyak sekali teori tersebut antara negatif, kalau tadi kalau hukuman itu bersifatnya negatif Bapak Ibu ya, kalau disiplin itu bersifat positif atau ada netral dan sebagainya. Di sini ada materi saya akan coba berkaitan dengan motivasi perilaku. Ya, jadi kalau tiga motivasi perilaku manusia. Pertama, eksplorasi. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu lebih baik ekstrinsik atau intrinsik Bapak Ibu? Dalam motivasi intrinsik ya, intrinsik itu bakal akan berkesinambungan ya. Nah, hukuman dan penghargaan. Contoh, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi sebuku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbeda tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat ini membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan dan tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk menjadi maju depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ke hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Tidak. Apa? Berupa hukuman ya, betul. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena dia menjas atau bersifat negatif ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi Bapak Ibu ya. Contoh, kalau hukuman itu biasanya dibuat guru ya, maksudnya kita yang membuat sendiri. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, jadi kita sama-sama membuat ya kesepakatan. Kalau restitusi dibuat oleh murid dan anak. Contoh, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Lari di lapangan basket 2 kali apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Kemudian diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur 8 pasir pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak hukuman dan lain sebagainya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas atau terlambat datang dan konsekuensi.
Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu kita yang buat, kalau konsekuensi dia berbuat tapi dia ada arah yang mau diperbaikinya. Baik Bapak Ibu, itulah hukuman motivasi, teori motivasi hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan melihat kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, 5 dasar ini dimiliki oleh anak-anak kita juga Bapak Ibu. Jika misalkan dia merasa bosan dan lain sebagainya, dia mencari perhatian dan sebagainya, nah itulah di kelas mereka membutuhkan ini, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya coba yang pertama, kebutuhan dasar hidup, bertahan hidup atau survival, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, bisa kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Lalu kasih sayang dan rasa diterima untuk jadi dia ingin merasa diterima di kalangan temannya atau di gurunya dan lain sebagainya. Kalau siswa. Lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan itu kebutuhan, pengakuan atas kemampuan itu jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terakhir. Jadi dia ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dari siswa tersebut. Berikutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dia belajar ingin bebas. Ada yang misalkan belajar di kelas ada sambil mencari-cari, tapi dia menangkap, ya kan, sambil mendengar dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan itu ada di siswa kita. Lalu kesenangan. Kesenangan itu misalkan dia di kelas senang apa dalam belajar, ya betul. Temannya baik-baik. Jadi dia ingin merasa senang Bapak Ibu ya. Bahagia, betul. Contoh Bapak Ibu, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi ini merupakan kebutuhan kesenangan dia. Ya, dia ingin belajar senang di dalam kelas, tapi gurunya ingin di dalam kelas itu diam saja, supaya diam. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini ingin diperhatikan ya, kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini dia ingin bebas gitu aja. Lalu kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini penguasaan, dia ingin gambarnya terlihat rapi, tapi dia di kurang bagus dan dilihat ke teman-temannya. Contoh lagi, iseng aja sih aku sebenarnya aku senang lihat capsek baru itu, kebingungan kalau kutanya dia dirampas. Apa ini? Dirampas. Kesenangan ya? Ini sebagai Tuhan ya, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia, kayaknya orangnya baik sih, cinta dan kasih sayang ya. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara tentang Pak Juki, Pak, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya tanya. Ini penguasa dan sebagainya. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Jadi 5 kebutuhan semua dasar dimiliki manusia orang ya, ya. semuanya kayak dimiliki semua Ya, manusia. semuanya dimiliki setiap orang ya, setiap murid, setiap murid kita dan jadi ada 5 kebutuhan dasar: penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Tapi di situ kekecewaan nggak ada ya? Kekecewaan nggak ada. Ini kasih sayang kan ya? Iya. Kasih sayang dan merasa diterima. Iya. Kecewa kan dia merasa tidak diterima gitu. Sekarang posisi kontrol restitusi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan lihat apa itu posisi kontrol restitusi. Restitusi. Salam bahagia dari Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan
sebagai guru posisinya sebagai manajer Bapak Ibu. adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin Suara manajer netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Berarti tidak positif. Guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Membimbing murid memecahkan masalah sendiri. Tadi dalam tes kenapa dia lupa masalah dan mencari masalahnya itu. Dan dia siswa itu diminta untuk mencari solusinya sendiri. Jadi Ibu dan Bapak guru hebat. dengan cara itu murid akan lebih mandiri Bapak Ibu. Kelima posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi di prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi. Nah, posisi manajer lah yang membuat motivasi intrinsik dalam diri siswa itu terbangun Bapak Ibu. Yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat Ya, jadi ada berapa tadi posisi kontrol Bapak Ibu? Ada 5 ya. 1 sebagai penghukum, kedua sebagai manajer, ketiga sebagai membuat perasaan bersalah, keempat sebagai teman, dan kelima sebagai pemantau ya. Jadi ada 5 posisi kontrol tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu kita ada di posisi yang mana itu? Ya, manajer atau perasaan bersalah dan sebagainya. Nah, jawab masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang berikutnya materi informasi yang akan saya sampaikan itu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas saya sudah mencoba membuat dengan anak-anak dan nanti kita di sini akan coba membuat juga Bapak Ibu ya keyakinan kelas kira-kira seperti apa. Contoh aksi nyata keyakinan kelas. Ya, jadi ini saya coba membuat keyakinan kelas di sekolah di kelas bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat-kalimat positif dan tidak mengandung negatif. Contohnya kalau peraturan kelas ini 3 mencoret-coret tembok, 3 membuang sampah sembarangan itu adalah sifatnya negatif ya. Itu merupakan peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas siswa membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya itu merupakan kenyataan ya. Jadi keyakinan kelas itu ada konsekuensi yang akan dijalankan oleh siswa. Nah, sekarang kita akan coba membuat keyakinan kelas sama-sama Bapak Ibu di sini ya. Jadi saya bagikan post-it nanti di ya keyakinan kelas kita dan kesepakatan kelas dia dibagi. Kira-kira kesepakatan kelas yang kita akan buat seperti apa Bapak Ibu? Kelas sendiri atau di sini? Kelas sendiri di sini aja nggak apa-apa. Di sini nih, kelas ini nih ya, kelas ini ya. 1 atau 2 boleh. Nanti kita tanya bersama-sama di sini kira-kira apa? Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Contohnya kita akan mengambil dari nilai-nilai kebajikan. Saya bukakan contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ya, siswa kita ini anggap Bapak Ibu sebagai siswa ya.
kita nanti yang Pak dijelaskan. Ini kan ada kata-kata nih. Ini sama ini sama kan ya? Nah itu kita memilih nanti keyakinan apa saja per kelompok, pilih 3 kata. Sudah sepakati? Sudah? Sudah sepakati? Kelompok 1 kata-kata? Sudah? Sudah ada? Ya, kelompok 2? Sudah ada? Ya, kelompok 3? Ada? 4? Ada 5? Sudah ya? Sekarang masuk kelompok tulis ke depan. Keyakinan apa saja yang kalian studi? Ya, dari kelompok 1 boleh tulis. Ya, 3 kata itu tulis ke depan. Ya, silakan siapa aja. Satu kelompok aja. Kelompok 2 mana? Maju. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, ya, semua ya. Nah, dari keyakinan kelas ini, ya kan? Dari keyakinan kelas ini kelompok 1 kan ya? Kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ada yang sama nggak? Kalian ada nggak? Mana? Sama nanti keberanian. Terkait dengan hal tersebut, Banyak ya, 1, 2, ya ada lagi, barang yang akan ada ya. digunakan. Jadi Pak, Yang akan digunakan. Jadi mohon maaf, ada yang liburan ada nggak? Ada ya. ini saya bisa sepeda. Saya pilih ada nggak? Saya pilih ya. Lalu ada lagi apa? Keadilan ada nggak? Jadi kira-kira dari pihak Terus sekolah yang membantu wajib. bahwa itu bisa dikumpulkan Lalu apa lagi? yang akan dipindahkan sekolah ke gudang untuk bahan-bahan kebutuhan lemari kaca, jadi jangan hanya ada teker karena gudang kita ini ada satu, Nah, contoh kalian jadi nilai-nilai apa namanya? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang kalian pilih ada 10 ya. Ada apa namanya? Nilainya
Misalkan contohnya nih, misalkan keberanian, misalkan contoh keberanian dan kata-kata keberanian. Siswa selalu berani ketika melakukan sesuatu, ya. Satu orang satu. Boleh pakai pensil dulu biar nggak salah. Nah, nanti setelah itu nanti kayak gini ya. Bebas. Sebelum ditulis, kamu boleh tulis di sini dulu biar nanti di situnya bagus. Bebas dari 10 kata ini silakan. Toleransi, tanggung jawab. Misalkan kejujuran. Siswa selalu beda-beda, setiap orang beda-beda. Pokoknya dari 10 kalimat, dari 10 kata ini, ya, dari nilai kebaikan 10 kata ini. Silakan. Nanti setelah Ini kelompok berapa? Satu. Ya. Nih. Kelompokkan mana yang keberanian, toleransi dan sebagainya ya. Kesepakatan kelas, ketika kalian melanggar akan ada konsekuensinya dari apa yang kalian kita sepakati dalam satu kelas, ya kan? Jadi kesepakatan kelas kita itu tadi ada 9. Nanti kami buatkan pakai kanva dan kita print dan ditempel, oke? Ya, tepuk tangan. Jadi kita bacakan. Silakan Ibu bawa. Kita bacakan sama-sama. Ada ini keberanian melakukan kesalahan. Apa? Kok keberanian melakukan kesalahan? Saya melakukan salah. Siapa ini?
melakukan kesalahan berani bertanggung jawab gitu ya. Oke, melakukan kesalahan berani mengakui ya. Lalu percaya diri, siapa nih? Semua siswa harus percaya diri. Ya, percaya diri ketika maju, tidak ada malu-malu lagi berarti ya. Nanti tambahin boleh, tapi nanti tambahin ya. Ya, jadi selalu percaya diri ketika ada tugas, suruh maju, berarti semuanya harus percaya diri. Alasan tidak boleh bermalas-malasan dalam mengerjakan suatu contoh mengerjakan tugas ya boleh. Rajin tidak boleh, bolos sekolah boleh. Datang tepat waktu ya boleh. Lalu peduli, siswa selalu percaya selalu kejujuran. Ini semuanya dipelajari. Siswa selalu kejujuran, siswa selalu jujur ya boleh. Kebersihan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar boleh. Kita menjaga kebersihan dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Membuang sampah pada tempatnya, setuju? Kebersihan, lalu menjaga kebersihan membuang sampah pada tempatnya, setuju? Toleransi tidak membeda-bedakan teman, setuju? Toleransi tidak memiliki teman yang berbeda suku atau agama, setuju? Di sini agamanya semua sama kan? Cuma sukunya beda-beda, ada yang suku Jawa, siapa suku Jawa? Suku Betawi, Padang, Sunda. Terus apa lagi? Batak ada? Ada Madura. Jadi tidak membeda-bedakan suku atau agama ya dalam berteman boleh. Semua siswa harus saling bertoleransi terhadap yang berbeda agama ya sama ini. Harus saling menghargai satu sama lain boleh. Sama teman harus toleransi sama teman atau terhadap teman boleh. Kejujuran selalu jujur terhadap semua orang boleh. Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan ya. Perkataannya jujur, perbuatannya jujur boleh. Lanjut. Siswa selalu kejujuran ya, siswa selalu jujur. Bapak, gotong royong mengerjakan sesuatu bersama boleh. Contohnya piket sudah disebutkan. Lalu gotong royong saling menolong satu sama lain boleh. Berani bertanggung ya sekarang tanggung jawab, berani bertanggung jawab atas hal yang telah dilakukan dan harus berani mengakui hal yang telah diperbuat ya boleh. Kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita boleh. Semua siswa harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah ya boleh. Jadi keadilan, semua siswa harus memiliki keadilan. Maksudnya apa ini? Semua siswa harus diperlakukan sama adil ya, sama gurunya tidak membeda-bedakan. Lalu kalau ada siswa membuli bakal diadili ya, boleh tidak ada bully ya. Jadi ini kesepakatan yang kita sepakati bersama harus dilaksanakan. Jika melanggar ada konsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Siva, tahu mengapa Pak Amri memanggil kamu ke sini? Tahu Pak, karena Siva terlambat. Tadi Siva berangkat sekolah jam berapa, nak? Jam 1:30 Pak. Lalu Siva tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam 1:30 Pak. Nah, kira-kira jika Siva berangkat dari rumah jam 1:30, di sekolah kita masuk jam 1:30, apakah Siva sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya datang terlambat. Nah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah manusiawi ya. Siva, Pak Amri juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini Pak Amri tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita sama-sama mencari solusi supaya Siva tidak datang terlambat lagi ya, nak. Baik Pak. Nah, pasti Siva punya alasan mengapa Siva datang terlambat. Saya membantu orang tua saya membuat kue lalu berjualan di pasar jam 10. Orang tua saya sudah meminta saya untuk pulang dan siap-siap sekolah. Tapi saya yang kurang bisa mengatur waktu. Pak Amri tahu membantu orang tua itu penting, datang sekolah tepat waktu juga penting ya, nak. Tapi apakah Siva lakukannya sudah sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas kita? Tidak Pak. Apakah Siva bersedia memperbaiki kesalahan Siva tadi? Nah, Bersedia Pak, saya janji tidak akan mengulangi lagi. berjanji tidak akan mengulangi lagi ya, nak. Itu penting. Tapi apa yang bisa Siva lakukan untuk perbaikan kesalahan Siva tadi, nak? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya kedisiplinan dan membuat poster tentang kedisiplinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva, murid kelas 6A SDN Pejaten Timur 11. Tadi saya dipanggil Pak Amri karena saya datang terlambat dan tergesa-gesa dalam beberapa hari ini. Tapi Pak Amri tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dari kesalahan saya. Ketika melakukan restitusi, saya merasa dihargai. Terima kasih Pak Amri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Fikri. Kamu sudah sholat? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah ya. Tahu kenapa Pak Amri panggil kamu ke sini? Tahu Pak, karena Fikri beberapa hari ini tertidur di kelas. Nah, kira-kira kalau tidur di dalam kelas itu apakah baik? Tidak Pak, Fikri minta maaf Pak. Pak Amri tahu setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Pak Amri pun juga pernah berbuat salah. Namun Pak Amri tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusinya supaya Fikri tidak tertidur lagi di dalam kelas. Baik Pak. Lalu kira-kira mengapa Fikri ngantuk dan tertidur di dalam kelas? Maaf Pak, Fikri ngantuk karena Fikri tidur larut malam. Kenapa Fikri tidur larut malam? Tadi pulang terlalu sore sampai rumah Pak, karena belajar kelompok lalu setelah sholat tadi pulang sholat maghrib Fikri ngaji di TPA Bada Isya, mengikuti latihan pusai sampai jam 10 malam. Mengikuti latihan futsal itu penting untuk meningkatkan prestasi non akademik. Apalagi mengaji sangat penting. Pak Amri sangat bangga pada kamu karena mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Namun mengikuti pelajaran di sekolah dengan semangat dan tidak mengantuk, tidak tertidur di kelas juga penting agar Fikri tidak ketinggalan dari pelajaran. Amri mau tanya, apakah tidur di dalam kelas pada jam pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Tidak Pak, Apakah Fikri bersedia memperbaiki kesalahan tadi? bersedia Pak. Fikri janji tidak akan melakukan lagi. Janji tidak akan melakukannya lagi itu baik, tapi apa yang bisa Fikri lakukan untuk memperbaiki kesalahan Fikri tadi? Fikri akan mengatur waktu dengan sebaik mungkin Pak. Fikri juga akan tidur tepat waktu dan mengatur waktu secara dengan sebaik mungkin Pak. Baik. Baik. Nah, untuk mengejar ketinggalan pelajaran, apa yang akan Fikri lakukan? Fikri akan menanyakan pelajaran yang tertinggal pada teman.
Bagus. Kapan Fikri akan mulai melaksanakannya? Nah, Mulai hari ini Pak, dan seterusnya. baik. Fikri sudah berusaha menjadi lebih baik. Pak Amri doakan agar Fikri menjadi anak yang sukses, pandai mengatur waktu serta belajar dengan semangat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, kelas 6A SD Negeri Timur 11. Tadi saya dipanggil Pak Amri karena saya mengantuk dan tertidur di dalam kelas dalam beberapa hari ini, tapi Pak Amri tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dari kesalahan saya. Ketika melakukan restitusi, saya merasa dihargai. Terima kasih Pak Amri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.